9 ini dari offline ke online. Tadi videonya di stop karena mungkin ada ketidaknyamanan dari audionya. Sebetulnya kemarin itu yang tadi kalian saksikan itu adalah rekaman ya. Akhirnya harus live juga. Ya, baik anak-anakku, apa kabar kalian semuanya? Bisa diharapkan kalian semua dalam kondisi yang baik dan sehat ya, insyaallah. Boleh kita lanjutkan ya tadi tentang misalnya mengupas ya di video tersebut tentang bagaimana kalian nanti merespon kentang, telur, gitu ya, kopi, dan air mendidih. Misalnya sedikit mengulas ya, bahwa kentang itu tadinya keras, telur tadinya itu rapuh ya, kemudian biji kopi keras ya dan tidak ada apa-apanya gitu ya, walaupun masih berbau ya, bisa kita cium ya dengan aroma indera penciuman kita, hidung ya. Dan air mendidih itu kita anggap sebagai media untuk merebus ketiga jenis benda tersebut. Kalau kita analogikan ya, air mendidih itu adalah masalah yang kita hadapi ya, sarana kita berjuang ya. Karena kalian pernah nggak lihat gelas? Nah gelas, Pawan pinjem ya, karena misalnya sedang berada di ruangan kepala sekolah ini. Anak-anak, gelas ini ya tidak akan berbentuk seperti gelas yang misalnya pegang gitu ya, berbentuk indah gitu ya, memiliki fungsi. Bahkan mungkin banyak sekali gelas-gelas sekarang dijual dengan variasi bentuk yang luar biasa. Tapi anak-anakku tahu kan bahwa gelas yang diproses itu ya, kaca yang diproses itu melalui proses yang menyakitkan, yang luar biasa gitu ya, sehingga menjadi berbentuk gelas ya. Dilalaikan ya, dibakar ya, kemudian baru dibentuk. Nah, seperti itulah tadi kondisi media air yang mendidih itu adalah untuk menggojol kita ya, menjadi proses perjuangan kita dan respon kita mau seperti apa terhadap masalah yang kita hadapi. Anak-anak, sekarang kita mengalami masalah pembelajaran yang tidak normal ya. Kita bukan back to normal, menghadapi era new normal ya, walaupun tidak semuanya ya bisa back to normal anak-anak. Situasi yang kita hadapi, anggap saja kita sedang digodok ya. Respon terbaik kita mau seperti apa? Apakah kalian mau seperti kentang yang telah direbus hingga dia menjadi lembek padahal tadinya keras? Atau anak-anakku sayang, respon kalian mau seperti telur yang tadinya rapuh, mudah pecah gitu ya, ketika mengalami proses pendidihan, perebusan gitu yang sungguh luar biasa gitu ya, dia menjadi kuat, menjadi keras. Atau kalian mau seperti kopi, ketika direbus dia melebur ya bersama air, mewarnai air tersebut dan memberikan aroma wangi ya. Bisa berharap bahwa pilihan kalian adalah respon terbaik kalian di masa ini adalah pilihan yang tepat menjadi pribadi yang kuat, yang bisa beradaptasi dengan kondisi sekarang ya. Pilihannya ada di tangan kita. Kita pilih menjadi kuat ya, menjadi kuat, memberikan banyak manfaat gitu ya, bisa beradaptasi dengan kondisi-kondisi yang sebetulnya tidak kita inginkan tapi ternyata Allah sajikan dan kita tinggal ambil hikmah pembelajaran ya. Kemudian apakah kita akan menjadi lemah ya? Karena nggak bisa share screen ya, mohon maaf. Anak-anak, apa kita akan menjadi pribadi lemah? Berarti kita kalah, menjadi loser ya. Jangan sampai kondisi kita sekarang ini ya, karena kita tidak terbiasa untuk pembelajaran online ya, kita menyerah, udah ribet susah gitu ya, mana jaringan internetnya gitu, mana harus
bangun pagi, atau banyak mungkin ya yang menjadi alasan ABCD kalian yang menolak atau merasa frustasi dengan belajar online ini gitu ya. Di situ kalian merindukan sekolah gitu. Padahal di sekolah biasanya siapa yang selalu pengen pulang? Ayo, gak ada ya. Oke. Atau anak-anak kita bisa berdamai menjadi pemenang ya, menjadi pemenang dalam situasi pandemi ini. Kita bisa beradaptasi, kita bisa menyesuaikan diri dengan perubahan situasi dan kondisi, bahkan mungkin ke depan perubahan zaman. Seperti apa yang tersaji di hadapan kita, ketika kita memiliki ketangguhan gitu, ketika kita bisa memproses diri kita, menggojol diri kita, mengalami pembelajaran yang baru gitu, dan kita mengambil itu sebagai bentuk dari pengumpulan wawasan kita ya, mengumpulkan kekuatan, kemampuan, dan meningkatkan kapasitas diri kita. Insya Allah kita akan menjadi pemenang dalam situasi ini, bahkan jadi pemenang dalam kehidupan kita. Ya, anak-anak bersiap di era virtual ini. Kita sudah dari beberapa bulan yang lalu ya, sudah menyiapkan, bahkan kalian sudah terlibat belajar secara virtual, walaupun mungkin di awal-awal ada sedikit kekurangan dan kelebihannya gitu ya. Dan insya Allah ya, ketika Miss Dewi hari ini memberikan sedikit motivasi terkait belajar, bagaimana kita bisa belajar online menyenangkan di rumah ya, karena ada beberapa chattingan gitu ya ketika belajar di rumah tuh bete gitu ya. Kemudian ada kondisi-kondisi di mana tidak sesuai harapan gitu ya, mungkin ada orang tua yang bekerja tidak bisa mendampingi, atau mungkin malah ada curhatan, Bu mendingan di sekolah gitu, kalau di rumah mah galakan mama saya Bu gitu ya. Nah, seperti apa penyikapannya nanti untuk kita kedepannya, kita simak bersama ya, tetap stay tune di sini. Nah, anak-anak, di masa pandemi ini hampir seluruh negara ya, kurang lebih 300 juta anak-anak di seluruh dunia itu dirumahkan ya. Jadi kita harus menerima kondisi ini, karena tidak kita saja tapi semua gitu ya. Bagaimana kita beradaptasi ya. Kalau pernah nggak kalian lihat gambar yang beredar gitu ya sekarang untuk lucu-lucuan gitu? Kalau zaman dulu eranya sebelum COVID ini, kalau bolos sekolah itu katanya loncat pagar gitu. Kalau sekarang bolos itu unmute dan menonaktifkan video Zoom-nya. Dan Miss Dewi harap yang ada di sini gitu ya, yang ada di rumah, anak-anakku semuanya boleh mute aja gitu ya, boleh menonaktifkan videonya, tapi tetap berada di depan layar laptopnya atau handphonenya masing-masing. Ya, anak-anak, lanjutkan ya. Apa sih sebetulnya kelebihan dari belajar online ini ya? Pertama, kalian memiliki fleksibilitas waktu dan lebih praktis. Kenapa? Kan kalian bisa mengakses, ya walaupun mungkin ya sekarang masih tetap terjadwal gitu ya, tapi fleksibilitas, ada waktu yang fleksibel. Kalian tidak harus dari pagi sampai sore gitu ya mantengin gitu seperti hanya sekolah gitu ya. Dan ada sisi kepraktisan, hemat waktu gitu ya, karena kalian tidak harus rapi-rapi gitu ya, nyiapin segala macam seperti halnya biasanya gitu ya. Tapi kalian cukup mandi pagi gitu ya, syaratnya sudah sholat duha, sudah tilawah, kalian stay tune di laptop kalian gitu ya. Praktis kan gitu, tidak membutuhkan banyak waktu, tapi membutuhkan keinginan dan kerja keras kalian ya, niat kalian. Nah, anak-anak bahkan ini fleksibilitas nanti ketika EMI kita sudah mulai ya, insya Allah ya sudah pada paham. Nah, kalau belum nanti insya Allah kalian bisa
ngobrol banyak atau menanyakan lebih ke wali kelas kalian tentang nanti pembelajaran lewat MBK ini. Tentu ini sangat fleksibilitas, walaupun ada tetap terjadwal, tapi aksesnya bisa kalian akses pembelajaran ini selama 24 jam bahkan ya. Jadi tidak ada alasan kalian bolos, karena dimanapun kalian bisa mengakses pembelajaran. Walaupun mungkin sedang sakit, kalau dulu kan sakit nggak bisa sekolah, nggak bisa belajar. Nah, melalui sistem MBK ini nggak ada istilah ketinggalan pelajaran, karena semua mata pelajaran tersaji gitu ya. Bahkan untuk 1 semester, 1 tahun ke depan gitu ya, kalau gurunya membuka akses, semuanya bisa kalian dapatkan gitu ya. Nah, yang kedua, selain fleksibel gitu ya, pendekatan pembelajaran virtual itu sekarang lebih sesuai dengan kondisi kita saat ini ya. Kemudian kalian memiliki pengalaman belajar yang menyenangkan pakai Edmodo ya. Di situ guru-guru menyajikan juga video gitu ya, tayangan atau gambar-gambar yang lebih bisa mewakili peminat kalian, cara belajar kalian. Mungkin ada yang audio, ada yang visual, dan insya Allah lewat virtual ini semua terwakili ya. Kita berasa ngobrol langsung dengan gurunya gitu. Pembelajaran berasa langsung untuk kalian, tersaji untuk kalian secara personal ya. Kemudian anak-anak, tadi pengalaman belajar yang menyenangkan ya. Nanti di MBK ini insya Allah Bapak Ibu Guru itu sudah menyiapkan pembelajaran dengan fitur-fitur yang menyenangkan dan tidak membosankan. Dan pastikan ini hanya ada di Mentari Ilmu ya. Kemudian lebih personal ya, kelebihannya lebih personal. Kenapa? Ketika kalian membuka layar laptop nanti atau gadget kalian, membuka pembelajaran online yang disajikan oleh Bapak Ibu Guru, kalian merasa bahwa kita sedang berbicara langsung dengan Bapak Ibu Guru, atau Bapak Ibu Guru sedang intens memberikan pembelajaran terhadap kita ya. Nanti di situ ada room chatnya, kalian bisa berinteraksi langsung, walaupun mungkin kesulitan untuk tatap muka, tapi di situ insya Allah ada komunikasi 2 arah ya. Selanjutnya anak-anak, hemat waktu dan biaya ya. Hemat waktu, kalau kalian biasanya harus menempuh perjalanan ke sekolah gitu ya. Nah sekarang mungkin kalian bisa mengalihkan untuk transportasinya, untuk kuota aja gitu ya. Biaya jajan nggak ada ya, kalau di rumah ada biaya jajan nggak? Nah selama pandemi itu hemat ya, atau malah boros ya menyediakan cemilan ya. Anak-anak, pembelajaran online ini juga sangat memudahkan kita untuk mendokumentasikan ya, mendokumentasikan apa yang sudah kalian pelajari, atau nanti tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru akan sangat mudah kalian akses dan kalian kumpulkan ya. Kemudian ramah lingkungan ya, salah satu keuntungan belajar online, kita belajar di rumah itu ramah lingkungan, karena kita semuanya di rumah gitu ya, polusi udara jadi berkurang. Biasanya lalu lalang motor, kendaraan roda 2, roda 4 ya, tiap pagi di bumi Karawang ya, bahkan mungkin di Indonesia, selalu mewarnai pagi-pagi kita ya. Tapi dengan adanya ini, ya Allah nyuruh bumi ini untuk beristirahat gitu ya, untuk bisa mengumpulkan banyak energi untuk membersamai kita di sini. Anak-anak, selanjutnya apa sih berarti sikap apa yang harus kita lakukan ya? Karena pemain semua harus bersahabat dengan teknologi ya. Kalau kemarin kita mungkin ya, orang tua agak sedikit khawatir ketika kalian memegang gadget kalian gitu ya, karena gadget kalian dimanfaatkan untuk bermain game, untuk chatting, untuk tiktokan gitu ya, ataupun yang lainnya yang unfaedah gitu kalau kata anak zaman now ya. Nah, dengan bersahabat dengan teknologi saat ini, teknologi kita alihkan bukan hanya untuk akses hiburan anak-anak, tapi memang untuk mengembangkan kapasitas diri kalian semuanya ya. Lewat pembelajaran online ini, kalian beradaptasi dengan keadaan ini. Kalian berjuang bagaimana menaklukkan kondisi
pembelajaran di rumah ini dengan segudang tantangannya ya, kalian bisa keluar dari situasi ini menjadi seorang pemenang, kalian menjadi sosok pribadi yang tangguh ya, yang bisa kedepannya juga siap dengan tantangan-tantangan baru gitu. Hari ini tantangan kita adalah COVID-19 ya, kita belajar banyak nih dari COVID-19, bagaimana kita menjaga kebersihan diri gitu ya, bagaimana kita menjaga bumi, bagaimana kita beradaptasi memanfaatkan teknologi ya, bersahabat dengan teknologi dan bijak menggunakan teknologi ya. Disitu diharapkan kalau sekarang kita lebih banyak megang handphone kita ya, kalau kemarin sempat ada jadwal atau bahkan mungkin pelarangan ya, tapi ketika sekarang dipaksa untuk menggunakan teknologi ini, gadget ini atau HP, netbook, laptop gitu, tapi kita gunakan untuk sarana belajar kita, insya Allah itu jauh lebih bermanfaat ya. Bagaimana sih teman-teman belajar online yang menyenangkan di rumah gitu ya? Sebetulnya sangat menyenangkan ya ketika kondisi di rumah gitu, kalian satu lebih dekat dengan keluarga, terus tadi fleksibilitas waktu dan praktis gitu, kalian bisa sambil rebahan mungkin ya, sambil tiduran gitu ya, atau ada di posisi-posisi PW kalian saat belajar yang itu tidak bisa dilakukan di kelas gitu ya. Kalau di kelas kan kalian harus duduk manis gitu ya, kecuali lagi nge-zoom nih. Kalau lagi nge-zoom nih ada wali-wali kelas kalian ya, berarti sikap duduk kalian tetap ya, adabnya tetap dijaga, chattingnya tetap dijaga, ada bicara, ada posisi duduk kita juga harus dijaga. Tapi nanti kalau pembelajaran ini ke depan itu kan tidak melulu live seperti ini, aksesnya bisa kalian buka kapan saja dan itu bisa memungkinkan posisi kalian sambil santai ya, kayak di pantai boleh ya. Yang penting kalian membuka akses pembelajaran. Bagaimana tipsnya belajar online yang menyenangkan? Nah, anak-anak yang pertama sekali ini harus kita luruskan, harus kita tekadkan dengan bulat adalah ketika mau pembelajaran online tetap kita harus berdoa ya, membaca doa dan meluruskan niat kita karena Allah ya. Karena kita niatkan tadi seperti yang di awal mungkinnya di video sedikit bahwa kewajiban kita adalah menuntut ilmu ya, bahkan sampai akhir hayat kita. Selanjutnya teman-teman meluruskan niat kita ya, niatkan belajar hanya karena Allah Subhanahu wa taala ya. Insya Allah nanti apa yang menjadi cita-cita kita ya, harapan kita Allah mudahkan ya. Selanjutnya anak-anak siapkan tempat ternyaman. Ketika kalian mau belajar online, siapkan tempat ternyaman yang kalian merasa PW di situ. Di kamar kah gitu ya, atau misalnya di ruang tamu kah, di teras depan kah, silakan kalian boleh memilih sudut-sudut rumah kalian yang sudah kalian hafal dengan baik di mana kalian harus berada gitu ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah membuat kondisi hati kalian dan suasana rumah menjadi nyaman ya. Kalau nanti kalau biasanya kalian ada curhatan gitu, Bu aku ribet di rumah, kenapa? Karena selalu bentrok misalnya dengan adik kita, kakak kita ya. Penting tadi memilih kondisi atau tempat-tempat ternyaman kita ya, agar bisa berjauhan mungkin ya dengan adiknya, atau mungkin kalian juga harus bergantian. Nah, kalian juga harus legowo ya. Buat kondisi hati dan suasana nyaman ya, membuat seisi rumah kalian juga merasa nyaman. Biasanya kenapa sih mama kita marah-marah gitu? Kita udah belajar online kesusahan gitu ya. Orang tua juga kita marah-marah. Pastikan penyebabnya itu selesai terlebih dahulu. Contoh ya, memang memaksa kita harus mandiri ya anak-anakku sayang gitu ya. Perubahan ini dirasakan oleh semuanya ya, tidak hanya orang tua kalian gitu ya, guru pun sama gitu. Dengan adanya COVID-19 ini membuat kita untuk merubah cara belajar kita, merubah paradigma kita tentang belajar ya, pemikiran kita tentang belajar gitu ya.
Dan bagaimana kita menyikapi masalah-masalah dalam pembelajaran. Ketika di rumah sumbernya apa sih? Biasanya mama kita atau orang tua kita itu marahnya kenapa? Satu, mungkin karena kita sulit dibangunkan. Jadi kalian harus punya manajemen diri yang bagus, bangun pagi-pagi ya. Oke, setelah sholat mungkin nggak tidur lagi, bisa bantuin mama, papahnya dulu atau ayah bundanya melakukan pekerjaan rumah. Insya Allah itu akan membuat mood gitu ya, seisi rumah baik, terutama ibu ya. Ibu merasa terbantu, kalau ibu senang, semuanya juga senang ya. Jadi pastikan kalian menjaga kondisi seisi rumah ya, terutama ibu, dengan mungkin memberikan keringanan, bantu ibu terlebih dahulu. Kalau di sana nanti ada adik-adik, bantu mengkondisikan adik-adiknya terlebih dahulu ya, baru mungkin nanti kalian ya. Nah, pintar-pintar kalian aja ya, mencuri perhatian, cinta orang tua kalian dan keberadaan kalian di rumah. Jangan sampai orang tua marah karena biasanya kita apa ya? Kalau istilah orang Sunda mahardolin gitu ya. Itu terlalu kasar ya. Hanya makan, rebahan, balik lagi kamar, makan gitu ya. Tidak ada aktivitas yang lebih efisien atau lebih mendatangkan kemanfaatan yang lebih di rumah gitu kan. Orang tua juga jadi kesel ya gitu. Padahal orang tua banyak sekali yang yang bisa kita bantu, diringankan pekerjaannya, itu akan lebih menyenangkan ya anak-anak. Jadi ketika kalian belajar juga kondisi rumah udah rapi gitu, udah sarapan, orang tua sudah terbantu, insya Allah lancar jaya ya, menciptakan mood yang baik ya dengan seisi anggota keluarga. Kemudian anak-anak siapkan peralatan belajar ya, walaupun secara virtual ya, tetap kalian harus prepare yang namanya buku atau kertas ataupun alat tulis untuk sekedar mencatat hal-hal yang mungkin nanti perlu kalian catat gitu ya. Bisa ada yang terlewat atau hal-hal yang mungkin kita lupa ya, kita bisa mencatatnya. Kemudian anak-anak pastikan koneksi internetnya baik gitu ya. Kadang di sini sudah bagus gitu ya, belum tentu di yang lain gitu, karena kita tidak bisa tiap rumah beda kestabilan jaringannya gitu. Jadi kan pastikan cari posisi jaringan yang terbaik di rumahnya ya. Yes, mudah-mudahan Allah memudahkan ya. Ini yang masih jadi kendala, tapi jangan membuat kalian putus asa. Insya Allah selalu ada jalan ya, ada cara gitu ya. Kemudian Miss Dewi pastikan lagi ya, ketika mungkin nanti kita ada masalah terkait koneksi internet ya, ketika kita mengakses pembelajaran, karena kita berbicara nanti ke depan ya, kalau misalkan kita masih online, insya Allah ketika EMIC ini kita pakai ya, dan akan kita pakai, keuntungan adalah ketika koneksi jaringan kurang baik saat itu, kita bisa mengakses di waktu-waktu lain ketika kondisi jaringannya sudah membaik gitu ya, atau mungkin kalian bisa berjalan kemana dulu gitu ya untuk mendapatkan jaringan ya. Kemudian anak-anak yang belajar online pasti memerlukan energi, jadi pastikan cemilan kalian 9, 10, 11 gitu ya ada di dekat kalian untuk menggantikan jam istirahat gitu. Ketika kalian beristirahat, pastikan nutrisi kalian terpenuhi. Kemudian banyak minum air putih ya. Tidak lupa untuk selalu rutin cuci tangan ya. Kemudian anak-anak jauhkan, yang terakhir adalah jauhkan dari apapun yang membuat tidak fokus ya. Yang tidak fokus, misalnya ketika belajar online, kita ada komik, ada novel, di samping kita ada gadget kita, tolong dijauhkan gitu ya, karena itu akan membuat gagal fokus. Jadi pastikan, karena niat tadi kita pertama diluruskan hanya untuk Allah, dan belajar ini untuk diri kita sendiri ya, karena tidak ada cerita kesuksesan dari seorang pemalas gitu ya. Tidak ada cerita kesuksesan dari orang yang tidak mau belajar. Ya, bukan nilainya, tapi prosesnya. Bagaimana kita memproses diri kita dalam belajar dengan media-media yang tanpa batas. Sekarangnya luar biasa, kalian bisa mengakses banyak ilmu, pengetahuan lewat teknologi ini, asalkan tadi bijak pemakaiannya ya. Insya Allah ketika kalian tadi menjalankan, atau mungkin ada yang bisa menambahkan nanti dari Bapak Ibu Wali kelas setelah presentasi ini,
Miss Dewi yakin kalian akan keluar jadi pemenang kehidupan kalian. Miss Dewi yakin kamu akan menjadi generasi yang hebat, generasi yang tangguh, yang siap beradaptasi dengan perubahan apapun ke depannya, perubahan zaman apapun ke depannya. Ketika kalian sudah membekali diri dengan kemampuan, dengan ketahan malangan, dengan sikap berjuang dan berdamai dengan kondisi-kondisi yang Allah berikan saat ini, insya Allah kalian kelak akan menjadi generasi-generasi robani ya. Jangan lupa di masa COVID ini kita tetap berdoa sama Allah ya. Yang paling penting adalah meningkatkan ibadah kita kepada Allah agar doa-doa kita tidak terhijab gitu ya. Terhijab. Doakan agar COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa kembali bersekolah, kembali bertegur sapa, kembali bertemu dengan Bapak Ibu guru yang kalian rindukan ya. Miss Dewi juga di sini semua guru-guru sangat menyayangi kalian, sangat rindu dengan kalian. Hanya saja mungkin saat ini kerinduan kita bisa terobati dengan Zoom, WA gitu ya, atau chattingan-chattingan lain yang sudah dipersiapkan oleh pihak sekolah. Baik anak-anakku, itu saja yang bisa Miss Dewi sampaikan karena Miss Dewi juga harus berada di channel lain ya untuk mengisi MPLS. Terima kasih atas perhatiannya selama mengikuti arahan dari Bapak Ibu guru termasuk mengikuti seminar motivasi lewat Zoom ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan, berikan kita kesehatan ya. Mohon maaf apabila dari penyampaian Miss Dewi ada hal yang kurang berkenan. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.